Cost volume profit analysis. Nah, yang dimaksud dengan cost di dalam CVP analysis ya, ini adalah yang namanya fixed cost dan juga variable cost. Nah, volume ini adalah volume penjualan, sedangkan profit merupakan selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan CVP analysis yang kita perlukan adalah persamaan profit atau operating income ya, sama dengan total revenue dikurangi total cost. Sedangkan yang namanya total cost tadi kita udah bahas, ada yang namanya total variable cost dan juga fixed cost ya. Ini operating income. Sedangkan yang namanya total revenue itu merupakan harga dikalikan dengan jumlah yang dijual. Total variable cost per unit dikalikan dengan quantity yang dijual minus fixed cost ya. Berarti persamaan ini kita bisa susun seperti ini. Ini variable cost per unit ya, dikurangi fixed cost ya. Oke. Nanti ada istilahnya yang namanya break even point, BEP. Apa itu BEP? BEP adalah ketika perusahaan tidak memiliki profit atau profit zero ya. Artinya ketika BEP perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian ya. Berarti total revenue itu sama dengan total biaya. Berarti kalau misalnya kita mau hitung BEP, berarti di sini apa? Operating income-nya sama dengan 0 Q dikurangi fixed cost, atau sama dengan Q dikali P dikurangi variable cost per unit sama dengan fixed cost. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngitung berapa Q BEP-nya. Q BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. Oke. Nah, harga dikurangi dengan variable cost per unit ini istilahnya adalah contribution margin ya. Jadi yang namanya QBEP artinya kita mau tahu berapa jumlah yang harus dijual hingga titik BEP, perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Itu rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit, atau fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit ya. Jadi QBEP itu sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit, atau sama dengan fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. Gimana kalau kita mau tahu berapa sih revenue BEP-nya? Berarti apa? QBEP yang sudah kita dapatkan kita kalikan dengan harganya. Ini yang namanya key revenue ya. Nah, untuk menghitung revenue BEP kita bisa menggunakan cara lain ya. Ini cara pertama. Sedangkan cara keduanya adalah revenue BEP ya, itu sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio ya. Apa itu contribution margin ratio? Ini contribution margin per unit dibagi dengan harga, atau contribution margin ratio sama dengan total contribution margin dibagi dengan total revenue ya. Jadi dengan dua cara ini kita bisa ngitung contribution margin ratio ya. Nah, misal ada contoh seperti ini, ada perusahaan memiliki fixed cost $2.000, harganya $200 dan variable cost per unitnya $120. Pertanyaannya berapa QBEP? Oke, ingat tadi yang namanya QBEP rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit ya. Berarti QBEP sama dengan fixed costnya $2.000 dibagi dengan 200 dikurangi dengan 120. 2000 dibagi dengan 80 sama dengan
25 unit ya. Artinya ketika perusahaan jual 25 unit barang, maka akan mengalami titik break even point ya, atau mengalami profit zero, tidak untung dan juga tidak rugi ya. Terus berapa revenue BEP-nya? Berarti revenue BEP, key BEP 25 unit kita kalikan dengan harganya 200 ya. Berarti sama dengan $5.000 ya. Nah, untuk menghitung revenue BEP kita bisa juga menggunakan cara yang kedua ya. Fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio ya. Nah, di sini untuk menghitung contribution margin rasionya kita pakai rumus yang ini ya. Kenapa? Karena kita memiliki datanya itu harga dengan variable cost per unit ya. Berarti contribution margin rasionya sama dengan harganya 200, variable costnya 120, 200 dikurangi 120 dibagi dengan harga. Berarti di sini kita ketemu angkanya sebesar 40% atau 0,4 ya. Maka revenue BEP-nya sama dengan fixed cost-nya $2.000 dibagi dengan 40% atau 0,4 sama dengan $5.000 ya. Lihat sini sama ya. Oke, yang namanya perusahaan ya, dia tidak hanya mau tahu berapa BEP. Mereka juga mau tahu berapa penjualan jika menginginkan target profit tertentu ya. Nah, kita bisa ngitung berapa yang harus dijual dengan cara sama seperti BEP ya. Jadi di sini kita kita susun, berarti key dikali harga dikurangi variable cost per unit dikurangi fixed cost sama dengan operating income ya. Maka kita susun seperti ini, key variable cost per unit sama dengan fixed cost ditambah dengan operating income. Jadi untuk mendapatkan profit tertentu, maka yang harus dijual sama dengan fixed cost ditambah operating income dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. Inilah rumus yang akan kita gunakan. Nah, dari sini ya, kalau kita lihat ya, key BEP itu apa? Key BEP itu sama dengan apa? Operating profit 0 ya, ininya 0. Berarti key BEP sama dengan fixed cost dikurangi harga dikurangi fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit. Misalnya soal yang tadi, soal yang sama, ada perusahaan dengan fixed cost 2000, harganya 200, variable cost per unit. Kita tahu tadi key BEP-nya itu sama dengan 2500 unit ya. Dengan penjualan 25 unit ya, perusahaan akan mengalami titik break even point ya. Bagaimana seandainya jika perusahaan itu sekarang tidak cuma mau BEP, tapi dia menginginkan target net income 960 ya. Dan di sini ada take rate 40%. Nah, ini apa hubungannya? Oke, kita lihat di sini. Untuk mendapatkan profit tertentu ya, maka yang harus dijual sama dengan fixed cost ditambah operating income ya, dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. Lihat di rumus ini. Rumus ini adalah dengan ditambahkan dengan operating income. Tapi data yang ada apa? Data yang ada adalah net income. Oke, artinya net income ini harus kita konversi dulu menjadi operating income ya. Bagaimana caranya? Oke, yang namanya net income itu adalah operating income dikurangi dengan tax expense ya. Atau kita juga bisa susun seperti ini, operating income sama dengan tax rate ya dikalikan dengan operating income ya, atau operating income dikali 1 dikurangi tax rate ya. Oke, berarti kalau kita punya data net income, kita bisa mendapatkan data operating income N dibagi 1 dikurangi T
Ya, berarti kalau N-nya 960 sedangkan pajaknya 40%, 1 dikurangi 0,4, maka 960 dibagi 960 dibagi 1 dikurangi 0,4 sama dengan 1600 ya. Oke. Nah, operating income yang kita inginkan adalah 1600 untuk mendapatkan target profit sebesar 960. Maka key yang harus dijual itu sama dengan 2000 ditambah dengan 1600 ya, dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. 3600 dibagi dengan 80 itu sama dengan 45 unit ya. Oke, dengan menjual 45 unit perusahaan akan mendapatkan net income sebesar 960 ya. Sekali lagi yang saya mau tekankan di sini adalah rumusnya itu operating income. Jadi seandainya di soalnya dikasih tahu operating income sama dengan 1600, maka kita harus langsung masukkan ke sini ya. Tapi kalau di soal dikasih tahunya net income, maka net income ini harus kita konversi dulu menjadi operating income ya. Caranya operating income sama dengan net income dibagi 1 dikurang tax rate ya. Jadi kalau ada datanya itu diketahui net income, pasti akan dikasih tahu yang namanya tax rate. Oke, kita lanjutkan dengan margin of safety ya. Jadi margin of safety itu rumusnya itu budgeted revenue dikurangi BEP revenue ya. Jadi maksudnya kalau kita memiliki margin of safety ya, berapa banyak penjualan bisa turun sampai perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi sekali lagi, margin of safety itu bisa kita hitung dalam unit atau dalam bentuk dolar atau rupiah ya. Jadi kalau dalam unit, budgeted unit sales dikurangi dengan key BEP ya. Terus ada juga kita hitung yang namanya margin of safety percentage ya. MOS ini sama dengan MOS dibagi dengan revenue ya. Oke. Nah, soalnya masih berhubungan dengan yang awal ya. Jadi tadi kita udah hitung ada fixed cost-nya 2000, kita ketemu key BEP-nya 25. Sedangkan revenue BEP-nya 25 kita kalikan dengan 200. Oke. Nah, seandainya ada key budget sebanyak 40 unit, maka revenue budgetnya sama dengan 40 dikali 200 atau sama dengan 8000. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa margin of safety-nya dalam bentuk dolar ya. Berarti sama dengan 8.000 ya dikurangi dengan revenue BEP-nya 5.000. Kita punya nilai margin of safety sebesar $3.000. Oke, atau kalau dalam unit sama dengan 40 dikurangi dengan 25. 15 ya. Jadi 15 kita kalikan 200 sama dengan 3.000. Kita juga bisa hitung margin of safety dalam persentase. Berarti 3.000 ya MOS-nya dibagi dengan total revenue ketika penjualan 40 unit atau 8.000 ya. Kita ketemu persentase 37,5%. Atau kalau mau kita hitung pakai unit juga bisa ya, 15 dibagi dengan 40 unit 37,5% ya. Apa artinya 37,5% ini? Artinya gini, seandainya penjualan turun ya, misalnya turun 20% ya, perusahaan tetap akan mendapatkan profit ya. Jadi sampai penjualan turun 37,5%, berarti apa? Baru profitnya zero atau break even point. Dan kalau di penurunannya lebih besar dari 37,5%, pasti perusahaan akan mengalami kerugian ya. Jadi di sini semakin besar nilai persentase dari margin of safety ya, semakin aman perusahaan. Kenapa? Karena butuh penurun penjualan yang banyak hingga perusahaan akhirnya rugi ya. Jadi kalau ada perusahaan dengan MOS percentage 37,5 dibandingkan dengan
perusahaan dengan MOS misalnya 16%, maka yang 37,5% akan lebih safe ya. Kenapa? Karena penurunan penjualan 20% dia tetap masih profit, sedangkan yang MOS-nya 16% dia sudah rugi. Lanjutkan dengan DOL atau Degree of Operating Leverage, atau istilah lainnya itu Operating Leverage ya. DOL itu rumusnya contribution margin dibagi dengan operating income ya. Misal ada perusahaan dengan fixed cost 2000, harga 200, variable cost per unit 120, key-nya 40 ya. Karena rumusnya contribution margin dibagi operating income, maka kita cari contribution margin dan operating income-nya. Revenue-nya sama dengan 2000 dikali 40 dikurangi total variable cost-nya 120 dikali 40. Kita punya contribution margin 3200. Maka DOL-nya sama dengan 3200 dibagi dengan operating income ya. Jadi contribution margin dikurangi fixed cost, kita ketemu operating income ya. 3200, fixed cost-nya 2000. Berarti operating income-nya 1200 ya. Nah, di sini kita akan dapat DOL sebesar 2,67 ya. Apa artinya DOL 2,67? Ya, artinya gini. Jika sales-nya itu atau revenue naik 1% ya, maka operating income akan naik sebesar 1% kita kalikan dengan DOL-nya 2,67 atau naiknya 2,67% ya. Jadi kalau revenue naik 10%, maka operating income akan naik 26,7%. Oke. Nah, DOL ini ya, ini akan memiliki nilai dari 1 ya, minimal 1, maksimal bisa berapa aja ya. Jadi artinya kalau DOL-nya 1 itu fixed cost-nya 0 ya. Berarti kalau fixed cost-nya 0, contribution margin dan operating income akan sama ya. Sini contribution margin 3200, kalau fixed cost-nya 0 berarti apa? Operating income-nya 3200. 3200 dibagi 3200 sama dengan 1 ya. Jadi kalau DOL 1, penjualan naik 1%, operating income juga naiknya 1% ya. Pertanyaannya, apakah DOL yang tinggi itu selalu bagus? Jawabannya tergantung ya, karena DOL yang tinggi artinya kalau misalnya revenue naik, dia ikut naik dengan lebih besar. Tapi kalau revenue turun 10% ya, maka operating income turunnya itu jauh lebih besar. Karena kalau DOL 2,67 dikalikan 10%, turunnya 26,7% ya. Jadi DOL tinggi belum tentu bagus atau belum tentu baik, tergantung. Seandainya revenue naik, bagus, tapi seandainya DOL-nya tinggi tapi revenue turun, sangat akan jelek. Tadi kita ngitung BEP untuk satu produk ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya sales mix. Apa itu sales mix? Sales mix itu berarti lebih dari satu produk. Bagaimana kita menghitung kalau ternyata perusahaan itu memiliki lebih dari satu produk? Apakah kita bisa ngitung BEP-nya? Berapa key BEP-nya? Ya. Nah, kalau ada lebih dari satu produk, misalnya 2 produk, maka untuk menghitung key BEP ya, yang akan kita lakukan adalah kita mencari yang namanya contribution margin total. Ya, misalnya ada 2 produk A sama B. A punya contribution margin sendiri, B punya contribution margin sendiri. Kita cari contribution margin totalnya ya. Contribution margin dari A dan B, dan inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung BEP. Jadi key BEP rumusnya fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit ya. Karena ini sales mix, maka contribution margin per unitnya itu kita bagi dengan contribution margin per unit total ya. Oke, misalnya kita punya soal seperti ini, ada 2 produk A sama B. A itu penjualannya 60, B 40, total penjualan 100. Harga untuk A 200 dengan variable cost per unit 120, sedangkan yang B harganya 100, sedangkan variable cost per unitnya 70 ya.
Maka key BEP untuk sales mix ya. Ini sama rumusnya, fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit, tapi yang total ya. Artinya contribution margin A ditambah dengan contribution margin B. Oke, jadi yang pertama kita cari adalah contribution margin untuk masing-masing ya. Berarti yang A 200 dikurangi 120, 80, sedangkan yang B 30. Oke. Nah, terus gimana cara ngitung contribution margin totalnya? Oke, kita lihat di sini ya. Setiap ada penjualan 60A, maka penjualan B-nya itu 40 ya. 60 40 ya. Atau kalau misalnya kita bagi 10 masing-masing berapa? 6 dibandingkan dengan 4 ya. Kita cari nilai pembagi terkecil ya. Berarti berapa A paling kecil bisa dijual, B-nya itu laku berapa ya. Paling gampang kita bagi 10 dulu, 6 bagi 4 ya. Bisa dibagi lagi enggak? Ternyata bisa kita bagi 2 lagi ya. Berarti setiap penjualan 6 dibagi 2, 3, ada penjualan B sebesar 2 unit ya. Ini perbandingan 3 banding 2 ya. 64 banding 40 itu perbandingan terkecilnya adalah 3 banding 2. Nah, angka inilah yang akan kita gunakan sebagai angka contribution margin total ya. Berarti 80 kita kalikan dengan 3 ya, 240 sedangkan yang B 60 ya, atau totalnya sebesar 300 ya. Maka sekarang kita bisa ngitung berapa key BEP-nya, itu sama dengan fixed cost-nya 4.500 kita bagi dengan $300 atau sama dengan 15 paket ya. Apa maksudnya 15 paket? Artinya ya, 15 paket ini akan terdiri dari produk A sebesar 15 dikalikan dengan 3 atau 45 unit. Sedangkan yang B-nya itu 15 dikalikan dengan 2 atau 30 unit ya. Jadi ketika perusahaan menjual produk A 45 unit dan produk B 30 unit, maka perusahaan akan break even point ya. Oke. Sekarang kita cari revenue BEP-nya. Revenue BEP ya, sama dengan key BEP kita kalikan dengan harganya masing-masing ya. Berarti untuk yang A, berarti revenue BEP untuk yang A sama dengan 45 unit kita kalikan dengan harganya yang A 200 ya. Ini sama dengan 9.000. Sedangkan untuk yang B 30 unit kita kalikan dengan 100 ya, harganya 3.000. Oke, jadi dalam dolar atau dalam rupiah, maka BEP yang kita harus jual hingga mendapatkan profit zero atau BEP itu sebesar $12.000 ya. Atau kalau dalam jumlah itu sebanyak 15 paket yang terdiri dari 45 unit A dan 30 unit